Timing ya? Tes. Ada ya? Berarti ada jemaat yang dari rumah ya? Tes. Lantai 2? Oh belum, oke. Enggak, karena mereka sebagian ke Ancol. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata.
Shalom. Selamat hari Minggu ma, hubata, haganuk, bapa, inang, sonai nama poso, pakon orang tua nami lansia, pakon inang Naomi, naman dihuti ibadah, na hadir i gerejaon, pakon na ilante 2, pakon na maribadah secara online i rumah, sonai homa anak sekolah minggu, naman dihuti ibadah ilante 3. Piga-piga informasi nasihol ipatugahan nami paima ipukahita ibadahta aimana parlobe
ubani hita nama ibadah igarejaon, ase haganup alat komunikasita, boi inon aktifkon, janah tetap mahita memakai masker tangga maribada. Napaduahon hanami naroh hujon mangidangi sadarion aima umbani gereja GKPS Cempaka Putih. Napatuluhon ase mardalan tertib ibadata jemaat nasihol keluar masuk gedung gereja aima sanggahita mandodi. Gorani mingguta sadarion aima minggu eksaudi. Model tatak ibadah kebaktian ta aima model A marbahasa Simalungun. Pai memasuk kita ase pasonang hita ma dirita lau mamuka ibadaon marite masuki hita ma taat teduh. Amen. Riap mahita jongjong. Mandoding mahita humbani buku Haleluya nomor 414 ayat sada 2 pakontolu. Haleluya nomor 414 ayat sada 2 pakontolu. Ibagas goranine bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tonduina pasing si topa langit pakon tanoon. Amen. Dohorma Jahoba bani sagala namandilosi, bani haganupan namandilosi ibagas hasitongan. Sura-surani nama kabiarisi isuhunido. Itangardo doruh-doruh ni sidea, anjaha ipaluah do sidea. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Martonggo mahita. Ham Tuhan na bata Bapa nami, na tongtong sirsir manangihon dilo-dilo ni haganup jolma na porsaya bamu.
tenger do uhur nami, tong-tong do ipardiatehon ham pargoluhan nami, anjaha ikawahkon ham do hanami, mandopakon sagala namasa. Sorapkon hamma tondimuna pasingin, hubagas uhur nami, aseriap hanami marsomba, anjaha manangihon hatamu, ase lambin sitong, jana pita hapor sayonon nami, hubani Yesus Kristus, si palua hanami. Holong ma atemu, paeleng hamma pinggolmu, manangihon tonggo namion. Amen. Hundul makuria. Mandoding hita umbani Haleluya nomor 410 ayat sada pakon 2. Haleluya nomor 410 ayat sada pakon 2. Tangihon hitama, titah nilai bata nasa puluhin. Titah naparlobe, audo Tuhan nai batamu, nini nai batata, lang maloho marne bata nalegan, sobali au. Titah napaduahkon. Lang malogan naonmu, anjahalang malo usianmu. Barang aha nenogori atas, pakon nai tanoh on, age nai bagas bah, pakon nai torun ni tanoh, anggo nagabe si sobahon, barang si balosan. Titah patuluhon, lang malo sobuton, gorani nai bata, anggo lang tiba jujurni. Aihona uhum dido magira, sagala namarha pungkon gorani. Titah paopatkon, ingat maman robuhon, ari mingguin. Ibagas nonom ari ma horjahon, sagala horjamu. Tapi, anggo ari papitohonin, ari parsaranani jahobane batamu doin. Lang maloho marhorja, ibagas nasadariin. Barang anakmu pe, barang burumu, barang narokon sidalahi, barang narokon sidaburu. Age pinahanmu pe, age si utan alegan, naroku hutamu. Ai ibagas nonom ariando, itopane bata, langit pakon tanoh, pakon laut. Apa hagadup isini? Dop ai, marsarando iya, bani ari papitohani. Halani aido, ase ipasu-pasu ne bata Jehovah, ari parsaranani ai, anjaha irobuhkon. Titah palimahon.
maningon pasangapon mudo nama torasmu. Ase martuah ko, anjadokah ko mangguluh, bani tanuh nabi nerehon, inai batahu bang. Titah ponomkon, ulang ho mambunuh. Titah papituhon, ulang ho marbakis. Titah pawaluhkon, ulang ho manaku. Titah pasiahkon, ulang hora manaksihon, hata nasotongon, marimbang asoban jolma. Titah pasapuluhkon, lang malo uhur-uhuranmu, rumah ni asobanmu. Lang malo uhur-uhuranmu, urang rumah ni asomanmu. Barang narokon sidalahi, barang narokon sidaboru, barang lombuni, barang hudani, barang ahape, artani asoman. Sonondo hata dinebata pasal titah na 10 in. Audo Jahoba nebatamu, pargogo na sutarimbang anjaha paringis, nini nai batata. Sai baloson kudo dosa ni bapani, kumbani ginoparni, rosi sundut patuluhon, rosi sundut paupatkon. Ginoparni sagala namar sogam ni uhur baku. Tapi, holong do ateku, bani nama ribu-ribu, sagala namar holong ni ate baku, nasoman langgar titahkin. Riap mahita mangindo, ham Tuhan nebata, saya pargohi hama au, mako jaun titahmu ai. Amin. Mandoding hita kembali haleluya nomor 384 ayat sada pakon 2. Haleluya nomor 384 ayat sada pakon 2. Pikiri, bang bahena
Riap mah hita jongjong. Martonggo mahita, sopotkon hita madosata, hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata, si topa langit pakon tanoon. Apa haganup pangisini? Deardo haganup ito paham, jana ipasu-pasu ham haganupan in. Ito tapkon ham do hanami jolma, laho manrabot kon haganup tinopamuin. Halani hisap ni daging apa hasurakahon nami jolma, lang ipadulihon hanami hadiaron ni tinopamuin. Gariada iparseda hanami doin, parite na mambois kon gogoh ni tanoh, manroboh hayu, pakon parseda harangan. Asal majupah nasinitani uhur nami. Hinorhoniin gabe mangaro jana gok hangalutod ma haguluhan itanoon. Maidop ma uhurmu, mangidah hahurangan nami, nalang mandalan kon parentahmu in. Pabayu hamma uhur nami, jana pake hamma hanami, gabe pariteanmu, lahu patur sahon, jana paulakon, hinadear ni tinopamu, ibagas, gok tanggung jawab. Ase sonang nami manggolu, jana mardame, pakon tinopan nalegan. Ibagas Yesus Kristus, hanami martonggo. Amen. Tangar, anja hapor saya hitama, hatani nebata, bagah-bagah, pasal hasasapani dosa. Songon sitong ni manggolu au nini Tuhan Jehovah. Sabonar seng mandosu au mangida hamateani parjahat. Tapi ase mulak do parjahat ai manadikon dalani. Ase manggolu ia. Ibagas holong ni nebata. Doma isasap haganup dosata. Halani ai. Pataridakon hitama tanda-tanda pargeluhan nabayu. Hasangapon ma bani nai bata ibabo. Amen. Bundul maguria. Mandoding hita bani buku haleluya nomor 120 sia ayat tada pakontolu. Haleluya nomor 120 sia ayat tada pakontolu.
Tangan hitama hata ninai bata natar surat bani Yohanes 5 ayat 1 dasubani sia. Yohanes 5 ayat 1 dasubani sia. Sonon ma tar surat ijai. Ipudi ni ai adong ma pesta ni halak Yahudi. Jadi takok ma Yesus hu Jerusalem. I Jerusalem ilambung ni horbangan biri-biri ai. Adong do sada paridian namargoran Betesda bani hata heber. Adong do 5 sopo-sopo ijai. Martibalan do ijai bue halak naboritan. Nama pitung, na oyangon, apa nama telopa. Napa ima mahon bani pargusang ni baai. Ai turun do marnombas malaikat inebata magusang baai. Anjahan apar lobe masuk hubagas. Dop hona gusang baai. Maluma atap AHP naboritni. Adong do ijai sadahalak. Nadop 38 tahun dokah ni boritan. Dopi ida Yesus ia tibal ijai. Anjaha iboto sonai madokah ni ijai. Gabenini madopaksi. Sihol malum ham. Nini naboritan ai mambolusisi. Ham tuan nami. Seng dong dihadihaku namangabingkon au huparadidian in. Bani pargusang ni bain. Ai rosi au. Doma adong nalegan manlobe au turun. Nini Yesus mahubani. Jong maham. Akat ma podoanmu. Podomanmu in. Laho maham. Jadi mitor jorgit mahalak ai. Iakat ma podoman ni lanjar laho ma ia. Tapi ari sabat do nasadari ai. Amen. Martuah do namanangar hata di nebata. Anjaha nama dibagas kosi. Amen. Mandoding hita humbani buku Haleluya nomor 340 ayat 1 pakon 4. Haleluya nomor 340 ayat 1 pakon 4.
Tiap ma hita jongjong. Saksihon hita ma hapor saya tain songo nasinak sihon ni haganup halak napor saya bani sabtanoh on. Au por saya bani nai bata bapa pargogo nasutarimbang nama nopa langit pakon tanoon. Au por saya bani Yesus Kristus anak nene bata nasasadain Indo Tuhatta nati nubukoni si Maria sangga nabe haliaban marhite tondui napasing nama naro naparngi bani panoranis Pontius Latus ipar silangkon mate anjaha itanom turun hunagori toru mulak manggolu bani namate bani ari patuluhon naiku surga anja hundul isyamu nina bata bapa pargogo nasutarimbangin ujai maya mulak magira lahu mangohumi halak na manggolu pakornadop mate au por saya bani tondui napasing bani kuria parsadana papasingin parsarani sagala nama pasingin bani hasapa di dosa bani parpoon yakula pakon bani hagoluhan nasadokani dokani amin undul makuria. Siap hita mandoding, bani buku Haleluya nomor 466 ayat tada pakon 2. Haleluya nomor 466 ayat tada pakon 2. Sonari tangari tama tingting. Shalom. Salam. Selamat hari Minggu ma hubata haganupan bani jemaat na hadir bani panorangon sonai homa jemaat na ilantai 2 sonai homa jemaat na mengikuti ibadah lewat online tene. Selamat datang homai hataon hanami hubani nasyam majelis na melayani sadarion aimahun resort Cempaka Putih ihun jemaat GKPS Cempaka Putih. Sonai homa pengurus resort na hadir homa usia sadarion Tuhan ma memasu-masu pelayanan nasyam. Ting-ting ibadah sadarion na parlo bemaai titing parduiton. Total keuangan jemaat minggu berjalan pada tanggal 22 Mei 10.209.444 rupiah.
Total keuangan jemaat bani tanggal 26 Mei pada hari kenaikan Tuhan Yesus 10.671.444 rupiah. Total keuangan jemaat minggu berjalan 4.490.444 rupiah. Tuhan Yesus memberkati perdalanan ni duit ni kuria di tempat on. Napa duahon aima ting nasihol si pamasaon. Naparlobe hari ini, hari Minggu 29 Mei diadakan pertukaran mimbar majelis dan guru-guru sekolah minggu Saresot Cempaka Putih. Yang bertugas di gereja kita hari ini yaitu majelis dari Cempaka Putih dan majelis HI melayani di GKPS Ancol. Bersamaan juga dengan tim kantoria pengadaan gedung gereja kita. Yang kedua, ibadah anak-anak sekolah minggu GKPS Harapan Indah juga terlaksana hari ini bersamaan waktu di lantai 3 sekolah minggu kelas besar dan kelas kecil. Yang ketiga, bersamaan dengan pertukaran mimbar pelayanan majelis dan guru-guru sekolah minggu ke GKPS Ancol hari ini, maka tim kantoria dan pengadaan gedung gereja akan mengisi kesaksian pujian dalam rangka pencarian dana. Yang keempat, dari seksi nama poso, Asisirsir Manasiam nama poso Mandihuti Partonggoan seksi nama poso sa distrik 7 Aima na iadongkon sadarion jam 2 di GKPS Tangerang Resort Tangerang. Yang kelima, bagi jemaat GKPS Harapan Indah yang rindu untuk konseling, diskusi firman Allah dan yang ingin didoakan oleh pelayan full timer, maka pelayanan terhadap jemaat kita akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 pukul 10 sampai dengan 15 WIB yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Raja Sinaga. Yang keenam, dari seksi Inang Resort akan dilaksanakan acara seminar pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 waktu pukul 9 sampai dengan pukul 14 WIB dengan materi promosi ala digital dengan narasumber Dr. Rustono Faradi Marta SOS Medcom dan Heri Margono dari perusahaan periklanan Indonesia yang akan dilaksanakan di Gereja GKPS Cempaka Putih dan YouTube channel Resort. Yang ketujuh, akan diadakan sermon hadomuan bagi majelis ketua seksi CST CSY Saresot Cempaka Putih yang akan dilaksanakan di GKPS Harapan Indah sebagai tuan rumah, yaitu pukul 19 atau jam 7 malam. Kami mengharapkan kehadiran kita semua majelis untuk ambil bagian dalam sermon hadomuan ini. Yang kedelapan, pertongguan pangapohon keluarga kepada keluarga Bapak CST Romanson Purba Borusi Payung yang akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 3 Juni jam 19 WIB. Tempat akan menyusul lewat media grup Harapan Indah yang akan dilayani oleh full timer dan pengurus resort. Pengurus sektor, maaf. Yang kesembilan, ibadah doa pagi akan dilaksanakan di gereja pukul 6 hari Sabtu ini yang akan dilayani oleh Inang Bipo Lesnaria Damanik, liturgi Samas Hamser Johnson Munte, majelis dan non majelis Bapak Situa Sahat Simarmata dan CSY Maruli Haloho sebagai tuan rumah
keluarga Bapak John Berry Purba Boru Simarmata. Kehadiran majelis boleh kita lihat di dalam warta, begitu juga dengan jemaat yang rindu untuk memberikan sebagai persembahan ataupun bagel nyuhur bisa ditransfer lewat rekening yang ada tertera di warta kita. Ting-ting tambahan, hari Minggu tanggal 6 Juni 2022 akan diadakan pesta sekolah minggu. Jana hari Minggu itu akan dilayani oleh pengurus dan guru-guru sekolah minggu, yaitu ambilan Inang Bipo Lesnaria Damanik, Paragenda Kak Rohmasari Purba, Doding Kak Lydia Sipayung, Ting-ting Kak Iren Togatorop, Panggalang 1 Bang Aldo Purba, Panggalang 2 Kak Marcella Haloho, Doa Syafaat Kak Ana Sinaga, pemerhati Kak Mareni Saragi, pemusik tim musik singer Kak Kiki Saragi dan Kak Mayarni Damanik, dan akan menggunakan tata ibadah khusus. Yang hadir beribadah hari ini dewasa 45 orang, nama poso 8 orang, sekolah minggu 15 orang, jumlah kehadiran semua yang hadir 68 orang. Sonaima ting-ting ni kuria bani nasa mingguon, ase martonggo mahita. Segala puji syukur Bapa kami naikkan pada siang hari ini. Kami benar-benar merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih-lebih dalam ibadah siang hari ini. Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, di tengah-tengah hati dan pikiran kami Bapa, sehingga melalui ibadah kami ini, nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan warta jemaat di minggu ini. Kami serahkan warta keuangan dan kepada semua jemaat-Mu yang sudah bersih bere-bere, Tuhan yang memberkati, begitu juga yang akan marsi bere-bere. Tuhan tetap campur tangan, dan Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami semua untuk bisa mengelola keuangan di gereja GKPS Harapan Indah ini. Begitu juga Bapa, kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan di dalam minggu ini, mulai dari sermon hadumuan, partonggoan pangapohon, doa pagi, begitu juga dengan ibadah minggu depan, dan semua yang melayani Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberikan mereka kesehatan dan hikmat yang daripada Tuhan ketika mereka melayani. Nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan, dan semua jemaat-Mu Tuhan yang ikut ambil bagian dalam kegiatan ini, Tuhan yang memberkati. Ajar kami untuk selalu rindu akan dengar-dengaran firman-Mu Tuhan, dan ketika kami mendengarkan firman-Mu, itu yang akan menjadi bekal kami dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, agar kami semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Kami percaya Bapa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami setiap waktu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pai mamandoding hita, taharontoma, pujian, humbani seksi nama poso.
hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Pasisir hon hitama dirita pakon pikiranta lahu manjalo hatani Tuhan riap mahitaman doding marite doding haleluya nomor 310 ayat sada pakon 2. Haleluya nomor 310 ayat sada pakon 2. Tuhan
Tes tes. Persiapon hitama uhur pakon pikirata laho manjalo hatani naibata. Martong mahita. Dameni naibata na tarsulur na mengatasi haganup ahuhuron. Inma namaramotkan uhur apa pikiranta. Songon bonih nama dear na sinaburkon bani tanoh na lambutan. Sonaima hatamu Tuhan, ondos jonam marbuah di tongah-tongah nami, kuria jemaat GKPS Harapan Indah, ina holongan ni uhurmu. Bapa nai surga, doma sir-sir hanami haganup kuriamu. Bapa inang ngamaposo rosi dak danak. Sihol manjalo tadah ni pertonduyon nami. Gogoh nami lahoman lawan hisap-hisap ni perdagingon nami. Tuhan, pasu-pasu hamah hatamuin, ase marianan, lokot bani paruhuron nami. Pasu-pasu ham hanami haganup ibagas kuasa tondui napasing. Ase tar arusi hatami Tuhan, hatamuin. Juak-juak ngonpe, nalaho mangondoskan hatamu. Sai pargogohi pamaloyan ham au Bapa. Pakai ham diriku ase ibagas hasitonganmu Tuhan. Ondos hatamu di tongah-tongah nami. Ibagas gorani anakmu Kristus Yesus Tuhan nami. Jaloham tonggo pangindoan namion. Amin. Shalom. Horasma hubata ganupan. Selamat hari Minggu Eksaudia. Hubata ganupan jemaat Tuhan yang terkasih GKPS Harapan Indah. Orang tua nami lansia anggodong. Bapak inang ngamaposo. Bakun hita haganup nah hinaulongan ni Tuhan yang hadir di lantai ini maupun di lantai 2 maupun yang hadir melalui live streaming baik na irumah adik na ijape na siam mandihuti ibadahon. Bapak inang hita haganup nah hinaulongan ni Tuhan kata Eksaudia berasal dari bahasa Latin Audi Domine Exaudini. Itulah asal kata Exaudia. Yang artinya, dengarkanlah Tuhan seruan yang aku sampaikan. Salam sehat mahubata ganupan. Puji Tuhan, boy dope hita mandihuti ibadahon. Paima upadas hatani Tuhan mandihuti program mimbar pertukaran mimbar Majelis Resor Cempaka Putih. Sadarion hanami hadir mengidangi John di gereja GKPS Harapan Indah. Aku sendiri gorantu situa Johannes Saragi dan amar tugas doa padaskon hatani Tuhan marite ambilan. Si paragenda aima abang nami situa Ivan Sinaga dan nasi buan doding aima boto nami situa Melvin Saragi. Sonaima perkenalan singkat uben nami salobihni boima ilanjut hon pasapan dekosi salose ibadah taholi. Bapak inang ngamaposo kita genup nah hinalongan ni Tuhan. Hatani Tuhan hondos bani ibadah minggu Eksaudia on nagabe bohal ni partondion ta mandala ni golu. Aima na tar surat bani pesalmen bindu 10 pitu. Mamukah ma hubani ayat sada das hubani ayat onom. Mazmur 17 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-6. Sudah buka Alkitabnya semua. Kita akan membaca nas sambilan ini dalam bahasa Indonesia.
dan kita akan membacanya secara responsoria. Saya akan mulai membaca ayat yang ganjil dan Bapak Inang hita ganupan nah hinalongin Tuhan membaca ayat yang genap. Oke, kita mulai. Mazmur 17 ayat 1 sampai dengan 6. Diburu dengan tak bersalah. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Tendengkanlah telingamu kepadaku, dengarlah perkataanku. Ya, amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Inang, topik minggu kita, orang benar berseru, Tuhan menjawab. Saya ulangi, orang benar berseru, Tuhan menjawab. Kalau bahasa Simalungunnya, ibalosi Tuhan do pangindoan halak napitor. Bapak Inang hita genupan nah hinalongan ni Tuhan. Nats ini ditulis oleh Raja Daud dan menceritakan tentang pengalaman perjalanan hidup, perjalanan iman Daud bersama Tuhan. Kesaksian hidup yang menjadi kesaksian iman Daud tentang kuasa Tuhan, campur tangan Tuhan, dan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam perjalanan hidup yang menjadi perjalanan iman Daud. Berbagai gelombang hidup sudah dialami oleh Daud, dan kita tahu juga Daud juga bukan seorang yang sempurna, yang tak bercela seperti Tuhan kita Yesus. Jadi kesaksian Daud ini itu bukan hanya soal menata kata-kata tentang iman kepada Tuhan, tetapi benar-benar pengakuan akan karya perbuatan Tuhan di dalam hidupnya di masa-masa lalu. Dan kesaksian ini juga menguatkan pengharapan Daud di masa depannya. Ini bisa menjadi contoh yang baik buat kita teladani, karena hanya kepada Tuhan saja Daud menyerukan doanya. Dan dia yakin Tuhan akan menjawab doanya. Kenapa? Nanti kita bahas di selanjutnya. Bapak Inang haganupan, kita ganupan nah hinalongin Tuhan. Kalau kita baca seluruh nats dari Mazmur 17 ini, di situ terlihat doa ini dinaikkan oleh Daud ketika dia di dalam situasi tertekan, terfitnah, terancam oleh musuh-musuhnya. Ketika saya membaca nats 9 ini, waktu saya mempersiapkan ini, karena saya bukan pendeta, jadi saya harus membaca sampai 10 kali untuk bisa mengerti arti ini.
Saya ketika saya membaca nats ini, Bapak Inang, kita genupan nah hinolongin Tuhan, saya teringat satu nasihat dari aturang saya, inang mertua saya, ketika kami baru menikah 19 tahun yang lalu. Katanya begini, John dan Glory, saya di rumah dipanggil John dan Glory, ingat-ingat ini ya, katanya. Ingat-ingat ini katanya. Apapun yang kalian perbuat kepada orang lain di dunia ini, katanya, pastilah setengah isi dunia ini akan setuju dengan kalian dan setengah lagi akan tidak setuju dengan kalian. Katanya begitu. Lantas dia bilang lagi, oleh karena itu, apapun kata dunia nanti, tetaplah kalian sebagai suami istri berbuat kebaikan kepada semua orang ya. Jangan pedulikan apa omongan orang, jangan goyah, jangan marah kalau ada fitnah atau statement yang menyatakan dia cari muka tuh, dia memang mau sok-sokan tuh. Jangan peduli. Kalau engkau mau berbuat baik, kau berbuat baiklah. Karena apa katanya? Karena ketika engkau berbuat baik, itu bukan urusanmu dengan orang itu, tapi urusanmu dengan Tuhan. Jadi nggak usah pedulikan kata-kata mereka. Jadi itu nasihat yang saya ingat ketika saya membaca ini. Jadi Bapak Inang nama poso hitaganupan nah hinalongan Tuhan. Firman Tuhan ini adalah doa dari Raja Daud. Jadi sebagaimana ada masa untuk menangis, ada masa untuk bersuka, begitu pula ada saat untuk memuji dan ada saat untuk berdoa. Jadi ini waktu itu ditulis pada saat Raja Daud berdoa. Nats ini mengisahkan sang penulis Raja Daud yang terus menyuarakan permohonannya agar Allah menolongnya dalam menghadapi pergumulan. Daud berdoa kepada Tuhan sebagai orang yang hidup benar di mata Tuhan. Daud datang dan berseru kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat 1 dan 2, dengan tegas di situ Daud meminta agar Tuhan memperhatikan seruannya. Coba lihat lagi itu ayatnya. Daud meminta dengan tegas agar Tuhan memperhatikan seruannya. Ini artinya permohonan yang sungguh-sungguh nih. Kayaknya mungkin Tuhan dipaksa sedikit sama Daud. Kenapa dia berani paksa Tuhan? Di situ yang pertama yang boleh kita lihat. Yang kedua dapat digambarkan sebagai semacam komunikasi yang terbuka antara Daud dengan Tuhan. Tentunya nggak mungkin kita berani memaksa kepada orang yang kita tidak kenal, ya kan? Yang tidak mengenal kita, bisa disangka orang gila gitu nanti. Nah, Daud berani berkata begitu, itu menunjukkan komunikasi mereka yang terbuka dan jujur antara Daud dengan Tuhan. Dan kita lihat juga dalam permohonan ini, di dalam nats itu, tidak ada yang Daud sembunyikan. Ayat ini juga menjelaskan, kalau kita baca di ayat 2, di situ menjelaskan atau bagaimana Daud memposisikan Tuhan di dalam hidupnya. Dia melihat Tuhan sebagai hakim yang maha adil pada saat itu. Pada saat dia menaikkan doa ini. Dia menganggap Tuhan itu hakim yang maha adil. Seperti kita tahu, tugas hakim itu kan adalah meneliti perkara dan memutuskan dengan seadil-adilnya sesuai bukti dan fakta yang valid atau benar. Begitu ya, Kak Eli ya. Ini kebetulan ada pengacara kita di sini. Biasanya dia bekerja sama dengan hakim di ruang pengadilan. Begitu ya, tugasnya hakim ya. Memutuskan
yang seadil-adilnya. Nah, dalam doanya ini, ya, dalam doanya ini, Daud itu sangat yakin bahwa Tuhan itu laksana seorang hakim, sehingga dia dapat melihat perkara-perkara bahkan yang tersembunyi sampai ke hatinya. Oleh karena itu, belajar dari sini, seperti yang dilakukan Daud, kita pun ketika kita berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, kita lihat Tuhan itu sebagai hakim yang maha tahu, yang maha mengerti, dan dapat melihat perkara-perkara yang tersembunyi di dalam hati kita. Jadi nggak usah kita worry, tahu nggak nih Tuhan masalahku? Dia pasti tahu. Gitu. Kemudian juga seperti Daud yang juga bukan seorang manusia yang boleh dibilang kudus, kita pun tak perlu merasa sebagai orang kudus, merasa tak bercacat celah ketika datang berdoa kepada Tuhan. Yang terbaik, mungkin kita mengkoreksi diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Karena yang ada di hati kita itu hanya kita dan Tuhan yang tahu, sampai ke bilik 7. Dan ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, dari nats ini kita belajar sikap yang benar adalah pengakuan bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi datang berdoa karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan melalui kematiannya di kayu salib dan darahnya menebus dosa kita. Ada dari kita yang hadir minggu lalu, kalau ingat itulah khotbah, nats khotbah minggu lalu tentang bagaimana kita berdoa dan kenapa kita bisa berdoa. Jadi saya nggak akan ulangi lagi. Yang pasti kita dibenarkan oleh Tuhan karena kita sudah ditebus dengan kematiannya di kayu salib. Lanjutnya di ayat 3 sampai 5. Di situ menceritakan tentang pernyataan setia Daud yang kuat terhadap Tuhan. Di tengah penderitaan, Daud menegaskan bahwa dia tidak mengikuti jalan orang fasik. Jadi walaupun dia udah kepepet, tetap dia nggak mau melakukan satu kejahatan. Dia tetap mengikuti jalan Tuhan. Kan bisa aja dia balas atau dia apalah, tapi dia tidak lakukan itu. Tapi dia tetap menjalani kehidupan yang dicirikan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, oleh karena Daud setia berjalan di jalan Tuhan, Daud berani tampil di hadapan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, selidiki hatiku. Kalau istilah bahasa kerennya, lu kalau nggak percaya cek aja hati gua. Ya kan, dia bilang gitu, selidiki hatiku. Itu terlihat jelas di dalam diri Daud bahwa tidak ada kemunafikan, nggak ada kebohongan. Daud jujur di hadapan Tuhan. Dia bilang, engkau dapat menyelidiki aku, engkau dapat melihat aku, katanya. Gimana? Di sini Daud ingin menyatakan kepada Tuhan betapa Daud itu hidup jujur dan benar di hadapan Tuhan. Bayangin, dia sampai berani challenge Tuhan untuk bicara seperti itu. Bahkan Tuhan diundang untuk melihat dengan sepenuhnya, memeriksa kehidupan Daud. Daud bilang, Tuhan, you can check my life, katanya. Periksa kehidupan saya untuk mencari kalau ada bukti pelanggaran, ada dosa yang pernah saya lakukan, kata Daud waktu dia berdoa ini. Dan yang lebih hebatnya lagi, kalau kita baca di ayat 3, Daud bahkan memberikan izin kepada Tuhan untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan ini di malam hari, dalam kegelapan. Kenapa? Kenapa mesti malam hari? Karena katanya ketika kita tidur, kita nggak bisa berbohong. Ya nggak mungkin berbohong kita lagi tidur, kita nggak bisa ngomong. Kita lagi di alam bawah sadar. Nah disitulah
Daud mengundang Tuhan untuk memeriksa dirinya pada saat saya tidur, katanya. Itu kan, untuk mencari pada saat saya tidur. Daud sepenuhnya yakin bahwa Tuhan tidak akan menemukan apapun selain bukti-bukti positif tentang apa yang dilakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Daud sepenuhnya yakin bahwa Daud patuh dan teguh pada perintah dan jalan Tuhan. Begitulah kira-kira message yang mau disampaikan Daud kepada Tuhan. Jadi bisa kita lihat bahwa Daud itu dengan yakin menyatakan bahwa hidupnya sudah dalam kebenaran dan mengikuti jalan Tuhan. Dia mengatakan hidupnya sudah dalam kebenaran dan mengikuti jalan Tuhan. Kalau kita lihat itu dari pengakuan dan dari kesaksiannya di nats ini, kita bisa melihat Daud itu adalah pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang melakukan kebenaran firman Tuhan, pribadi yang mengikuti jejak Tuhan dan yang mendengarkan perkataan Tuhan. Jadi sebelum Daud datang kepada Tuhan untuk berdoa dan sedikit memaksa Tuhan untuk menolongnya, Daud memastikan bahwa atau menjamin dirinya bahwa dia itu sudah hidup benar di mata Tuhan. Sehingga dia merasa kewajiban saya sudah saya jalankan, sekarang saya minta hak saya kepadamu Tuhan. Kira-kira begitulah kalau hubungan antara bapak dan anak atau bos dengan anak buahnya. Kan kita selalu dibilang di kantor ya, lu jalanin dulu kewajiban lu, jangan datang telat, submit tugas yang on time. Nah habis itu kalau lu mau minta gaji naik silakan, kalau bisa. Jadi yang penting kewajiban jalankan dulu. Bernegara ini pun kira-kira begitu ya, kita harus menjalankan kewajiban kita dulu, baru kita menuntut hak. Jadi itu yang dilakukan Daud juga sebelum dia datang kepada Tuhan untuk menuntut haknya, untuk berdoa. Dia memastikan bahwa dia sudah menjalankan semua kewajibannya. Bapak Inang, nama poso Hitaganupan nah hinalong ini Tuhan. Dari ayat 3 sampai 5 ini Daud ingin mengingatkan kita. Yang pertama, apabila kita mengimani Tuhan dalam hidup kita, maka tentunya kita harus menjaga diri kita dari tindakan tercemar dan selalu berjalan dalam kebenaran Tuhan. Sebab kita tahu selaku pencipta dan pemilik kehidupan kita, Tuhan betul-betul mengetahui apa yang kita lakukan. Tak ada satu detik pun dalam hidup kita yang di luar pengawasan Tuhan, ya. Karena dialah pemilik dan pencipta kita. Apakah itu yang kita perbuat itu benar atau salah? Apakah kita sedang bersusah hati atau bersuka cita? Semuanya itu ada dalam pengawasannya dan dia akan bertindak sesuai dengan keadaan kita. Oleh karenanya, apabila kita melakukan hidup yang benar sesuai kehendaknya, tentunya tidak akan sia-sia. Sebab Tuhan mengetahuinya. Demikian pun sebaliknya. Kalau kita hidup tidak sesuai dengan jalan Tuhan, dia pun akan tahu. Dan tentunya itu akan berakibat terhadap doa-doa yang kita naikkan apabila kita tidak hidup dalam kebenarannya. Itulah kesaksian Daud di nats ini. Ya memang tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna ya, tidak bercela di hadapan Tuhan. Tapi melalui nats ini kita diingatkan untuk hendaklah dalam perjalanan hidup kita mau selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Hari lepas hari, tahun demi tahun, mengikuti jejak langkah Tuhan dan hidup dalam kebenaran Tuhan.
Ya, memang walaupun kita sudah hidup dalam kebenaran, karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa sekarang, nggak jaminan kita nggak punya masalah, nggak jaminan kita nggak punya persoalan. Tapi itu bukan alasan. Itu bukan alasan untuk kita tidak hidup di jalan Tuhan. Karena memang itulah kewajiban kita sebagai anak-anaknya. Selanjutnya, di ayat yang ke-6, yang terakhir. Ketika Daud datang kepada Tuhan melalui doanya, dia berseru, Tuhan, sendengkanlah telingamu dan dengarkanlah perkataanku. Itu permohonan Daud, dan Daud percaya ketika dia minta perlindungan dan pertolongan dari musuh-musuhnya, dia mendapatkan pernyataan dan perlindungan dari Tuhan. Itulah keyakinan Daud karena dia sudah hidup benar. Itu keyakinan Daud karena Daud hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah hidup benar di mata Tuhan? Apakah kita semua sudah menjadi orang yang benar? Orang yang benar adalah orang yang melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang benar adalah orang yang hidup dalam persekutuan. Orang yang benar adalah orang yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Bapak Inang nama poso hitagenupa nah hinalongan Tuhan. Dalam doanya ini jelas terlihat kerinduan Daud untuk hidup semata-mata dalam kebenaran firman Tuhan yang sejati. Meskipun kita tahu hidup Daud tidak sempurna dan banyak mengalami kejatuhan, tetapi dari nas ini kita bisa melihat gambaran isi hati Daud. Hati seorang penyembah sejati, dan itulah yang Tuhan lihat. Dan itu juga yang Tuhan mau lihat dari hati kita masing-masing. Adakah kita memiliki hati sebagai seorang penyembah sejati seperti Daud? Masihkah Tuhan akan menemukan hati yang seperti itu di masa kini? Masihkah Tuhan akan menemukan hati yang seperti itu di KPS Harapan Indah ini? Jika ada, dia pasti berkenan. Ketika Daud hidup benar di mata Tuhan, maka Tuhan akan menjawab dan mendengarkan setiap seruan yang disampaikannya. Bapak Inang nama poso hita haganup hina holongan nih Tuhan. Di KPS Harapan Indah, saya tahu saat ini sedang merencanakan pesta pembangunan gedung gereja yang baru. Saya yakin kita semua di sini satu persatu sudah nggak sabar menanti. Kapan gereja kami ini yang baru ini akan segera berdiri? Dan saya yakin juga semua kita di sini, baik anggota jemaat, majelis jemaat, anak-anak sekolah minggu, nama poso, pengurus-pengurus seksi, itu semua pasti terlibat. Ya, contohnya hari ini kalau nggak salah kita ke Ancol ya, untuk kantoria untuk penggalangan dana. Semuanya terlibat bahu-membahu mewujudkan rencana besar ini. Bahasa Latin bilang ora et labora. Ora et labora. Dan saya yakin juga kita semua sudah lakukan itu di sini. Berdoa dan bekerja. Nah,
pelajaran yang bisa kita ambil dari nats firman Tuhan hari ini. Ketika kita semua yang terlibat di dalam kepanitiaan ini dan semua jemaat yang ada di sini, apakah sudah menjalankan kewajibannya seperti yang dilakukan Daud? Firman ini menjamin kalau kita sudah menjalankan kewajiban kita seperti yang dilakukan oleh Daud, hidup mengikuti jejak langkah Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, menjauhi larangannya, mengikuti semua perintahnya. Firman ini mengatakan Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Saya mau tinggalkan pertanyaan ini buat kita semua, hati kita masing-masing biarlah kita menjawab. Apakah sudah kita jalankan kewajiban kita ini? Sehingga doa kita tidak akan sia-sia, sehingga doa kita untuk meminta apapun demi terwujudnya gedung gereja itu boleh dijawab oleh Tuhan. Yang terakhir, biasanya kalau yang udah terakhir ini udah pada seneng semua nih. Bapak Inang, nama poso hita haganup nah hinalongan nih Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan akan mendatangkan sukacita. Saya mengajak kita semua di sini, mari kita terus belajar kebenaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita sadar kita bukan manusia yang sempurna, tapi ada baiknya kita belajar hari demi hari untuk lebih baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita menjadi orang benar, yang kita katakan benar, yang kita kerjakan adalah benar, pastilah Tuhan sendiri yang akan menjadi penolong dan pembela kita atas segala persoalan, pergumulan, dan perkara yang kita hadapi. Orang benar berseru, Tuhan menjawab. Sesuai dengan topik kita hari ini, biarlah ini boleh menjadi iman bagi kita semua, menjadi pengingat bagi kita semua, untuk kita dapat selalu hidup benar di mata Tuhan, sehingga doa-doa kita boleh dijawab oleh Tuhan. Saya mau menutup ibadah khotbah singkat saya ini dengan mengundang kita semua untuk bernyanyi. Saya mohon bantuan singer dan abang pemusik dengan doa, judulnya lagu yang mau kita nyanyikan, doa mengubah segala sesuatu. Biarlah melalui lagu ini kita boleh semakin dikuatkan di dalam kita memahami firman Tuhan yang baru saja kita terima dari Tuhan. Yuk. Ada di luar
Martonggo Mahita. Terima kasih ma bamu Tuhan. Halani beriham au hagogohon. Lau padaskon hatamu. Bani diriku sendiri sonai homa bani haganup jemaat GKPS Harapan Indah. Nah hadir John. Pakon nah hadir melalui live streaming bani kebaktian Minggu Sadarion. Terima kasih buat firman-Mu yang pada hari ini boleh menyegarkan kembali kepada kami tentang kewajiban kami sebagai anak-anak-Mu. Sungguh Tuhan, kami bersuka cita kalau pada hari ini kami diingatkan kembali tentang kewajiban kami untuk selalu hidup benar sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, biarlah juga Tuhan, kami jemaat-Mu GKPS Harapan Indah boleh menjadi orang yang setia mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Terlebih menjadi saksi Kristus melalui sikap dan perbuatan kami hari lepas hari. Nyatakan kuasa-Mu Bapa, biarlah Roh Kudus Tuhan yang memberikan kami hikmat untuk memahami isi hati Tuhan dan melakukannya di setiap kehidupan kami. Bapa, terkadang kami tidak mengerti mengapa Engkau tidak menjawab doa kami. Ya Tuhan, pada hari ini ketika firman-Mu menyapa kami diingatkan melalui kesaksian Raja Daud untuk kami selalu hidup benar seturut kehendak-Mu, sehingga Engkau akan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu hari ini berkuasa atas kehidupan kami, supaya kami tidak melakukan apa yang tidak boleh kami lakukan, supaya kami tidak mengatakan apa yang tidak boleh kami katakan, dan supaya kami berjalan hanya mengikuti jejak Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus melalui firman-Mu kami boleh menjadi murid yang setia, yang selalu mentaati semua perintah-Mu dan melakukan semua kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa atas sikap, perkataan dan perbuatan kami yang tidak layak kami lakukan, baik terhadap diri kami sendiri, terhadap orang lain, terlebih-lebih Tuhan di hadapan-Mu. Terpuji ma goran-Mu Bapa, on matonggo elek sombah nami hubamu. Ipada sanami ase marhiteonin Tuhan, ia hapkon hanami merhorja kuasani hatamu itongah-tongah nami. Mangelek use hanami bamu Tuhan, bani haganupan ranggian ni horja. Rencana jemaat GKPS Harapan Indah, di mana pada bulan Juli yang akan datang, yaitu pesta pembangunan. Tuhan, kami serahkan rencana yang besar ini di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan yang memakai dan mengurapi setiap anggota panitia melalui kuasa Roh Kudus yang Engkau turunkan atas mereka. Biarlah mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga jemaat Tuhan yang juga sudah mengikrarkan janji iman mereka. Mari Tuhan, lebih dulu Engkau memberkati kehidupan mereka. Engkau memberkati pekerjaan dan ekonomi mereka, supaya mereka juga mengingat untuk bersyukur dan berterima kasih dan melakukan kewajiban janji iman mereka. Ingatkan jemaat-Mu Tuhan, sedikit atau besar,
itu sangat menentukan rencana pembangunan jemaat ini. Bapa, hamma hagogohon, asehaton asa daun ni pikiran majelis, pakon haganup pagor ini kuryamuon, lau mandalankan rencana horja pangidangion. Batu hama Tuhan bani haganup horja pangidangion ni majelis jemaat, sonai haganup seksi-seksi na adong i kuryamu. Ase inorhonon ni in totap marmulia, jana marsangap guaranmu, bani goluh nami siganup ari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap jemaatmu. Biarlah jemaatmu semakin rindu datang kepada Tuhan melalui ibadah yang diadakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak kami Bapa yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian kenaikan kelas, atau mungkin juga yang sudah selesai dan akan memasuki sekolah yang baru. Bahkan juga anak-anak kami yang mengikuti UTBK sampai pada tanggal 3 Juni nanti. Bapa, siapapun mereka Tuhan yang sudah menjalani ujian ini, bahkan yang sedang mempersiapkan diri untuk kembali mengikuti ujian ini, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Layakkan mereka Tuhan untuk mendapatkan apa yang mereka harapkan dengan semangat belajar mereka. Mari berkati Tuhan, biar Tuhan yang mengaturkan langkah dan kehidupan mereka. Bapa, mardingat rumah nami bani piga-piga jemaat nami, nam bersuka cita halani bereham pertambahan umur bani sedia ibagas bulanom. Saya pasu-pasu hama sidea Tuhan, ase marhite pertambahan ni umuron, lambin tambah ma pasu-pasu nahumbamu. Mardingat homahanami Tuhan, bani jemaatmu na sangga marsahid, na masih memerlukan pengobatan, atape na ibagas pemulihan. Aima orang tua nami Bapak Durrahmat Sinaga, Inang Mariana Borsong Bayat, pakon orang tua dari Inang Situa Dona Tonda yang sedang dalam pemulihan. Saya pasu-pasu anjara berehama bani sedia kesehatan yang sempurna nahumbamu. Diate tupa mahubamu Bapa. On matonggo elek-elek pakon panginduan nami Tuhan. Nai pada sanami ibagas gorani anakmu, Tuhan Yesus Kristus si palua hanami. Amin. Paima yondoskon hita galanganta, tangar hita malobe hata ninya bata, nagabe onjolan bata lau manggalang. Aima natar surat bani 2 Musa 35 ayat 5. Patupu hanima ma humbani ma galangan hubani Jahoba. Barang ise narosu uhoni, iboban ma galangan hubani Jahoba. Sonari nondoskon ita ma galanganta.
Galangan damion ondos mahita mutuan naga behitu nami tong terima kasih tongon langga suamang ganu pasu-pasumu uhur namo musi manggo kibilangani. Ya, maita jongjong. Martonggo mahita mengondoskan galangan ta hubani nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami, pardear layak jana nahunja huben nami. Terima kasih mah atauhnon nami hubamu, halani tong-tong do ipasu-pasu ham goluh nami. Doma iha somani ham hanami jana ipasu-pasu ham horja nami das hubani sadaryo. Sonari, ibagas malas ni uhur, roh do hanami mangondoskan buah ni horja, nado pinapasu-pasu muin, gabe galangan terima kasihon, pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe sai jalo hamma galangan namion, bahen hasangapon ni goranmu, pakon pabulakon harajaonmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo namion. Amen. Ganu bineremuin tondui pakon aku laku. Ganu bineremuin tondui pakon aku laku. Ham Bapa nami na inagur atas, saya nama pasing ma goranmu, saya roh ma harajaonmu, saya saut ma harosuh nini uhurmu, inagur itongahon songon na inagur atas. Bereham ma banami sadaryon aguluan hari-hari, sasap hamma dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobay ham hu parlajoan, palua hamma hanami umbani pangago. I am dosima araja pakon aku apa sangapon sadokani dokani. Amen. Aipe nasyam sanina na hinaholongan. Totap nasyam, ulang mubah-ubah. Anjahal lambin surung ma ibagas horjani Tuhanin. Ai botoh nasyam, sedo nasoya halo jaon nasyam ibagas Tuhanin. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. I pasu-pasu anja ipalorot Tuhan nai batama hita. I sondangkon Tuhan nai batama bohini hubatta. Janah maidop ma uhur ni mangidah hita.
idopakon Tuhan ne batama bohini hubata jana ipasorap madameni bani tondui tabe. Amin. Salam Bataganupan. Ya, puji Tuhan. Diardo mardalan ibadah minggu ta sadarion. Ema sekaligus sumani ibadah pertukaran mimbar Rasa Cempaka Putih. Terima kasih wena sama melayani Cempaka Putih, sama nomor 9 si Buan Doding agenda si Buan Doding. Sunai Hamani, Nasyam nama lain, Ting-Ting, Kantoria, para musik, penerima tamu, ya, nama Panggalang. Ya, jadi sonak ini Ting-Ting kon, bani kita genupan, sunai kebenar Nasyam, Majelisan Cempaka Putih, sunai kebenar Nasyam, Pengurusot Cempaka Putih, Perhangerta, Sadarion, tukar mimbar dohu Ancol, ya sekaligus roadshow pencarian dana, jadi ilang hadir ibani baktian minggu sadarion. Tonggohon aseboi acara ai sukses, jana pengharapan ta, genupan rencana jenata, terus mengenai para gereja ta boi sukses genupan. Jadi Nasyam Majelisan Cempaka Putih sudah kita pengurusot, mungkin on Nasyam terakhir minggu zon di Gedungon gitu loh, ya pangindon nami. Mungkin bulan Juli pinta mahanami hu gereja na baruai, ya iruko aralia. Tonggohon genupan nak sebagian susai, sudah manekin renovasi ini. Jadi Tuhan nama semua sini yang perayaan Nasyam Sadarion, genupan Nasyam na melayani. Jadi sebelum kita mulak, sonakin janji ni Bapak Situa John, akin ma perkenalan lebih lengkap ni Nasyam, hamnok yang mengatakan sonai. Jadi mungkin Hului Nasyam nama layani Han Cempaka Putih, sekaligus pemain Nasyam pengurusot, adong ijon Nasyam tolu pengurusot, salah mungkin baskon hatalang masalahai, adong mohamani hata Nasyam, bani haname genupan Cempaka Putih. Di haname melupan orang lebih ubah Nasyam majelis Cempaka Putih melalui baru Nasyam pengurusot tete. Ya, Nasyam. Shalom Bataganup. Pada siang yang berbahagia ini kami dari GKPS Jemaat Cempaka Putih boleh melayani di sini, dan seperti harapan kami, doa orang benar punya kuasa yang luar biasa. Mudah-mudahan doa kita bersama, rencana pembangunan dari gereja GKPS Harapan Indah ini boleh berjalan dengan baik. Kami dari 3 orang di sini, saya sendiri adalah Sito Ivan Sinaga, di sebelah kanan saya ini Mas Yanggi saya, Situa Melvin Borsaragi, dan ini adalah lai saya, Situa Johannes, panggilannya John Saragi. Ini Nyonya Sinaga, ini Sinaga, ini panagolannya Sinaga. Jadi 3-tiganya, katanya di surga banyak. Jadi katanya di surga banyak Sinaga, katanya loh. Nah, jadi dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf kalau ada kekurangan kami dalam pelayanan. Tapi sekali lagi kami sangat bergembira boleh bersama-sama bersekutu berdoa dengan saudara-saudara kami di sini. Dan ini juga boleh nanti kami sampaikan kepada semua saudara-saudara kita di GKPS Cempaka Putih, supaya mari kita sama-sama terus membangun komunikasi yang baik
dengan saudara-saudara kita di Jemaat Harapan Indah, karena kalau dari sejarahnya memang Jemaat Harapan Indah adalah Naipajae dari GKPS Cempaka Putih. Itu pun kita selalu sama-sama mendoakan menghadapi tantangan seperti yang ada sekarang ini. Dan saya harapkan minggu-minggu pertama kita mulai berkebaktian di tempat yang baru, kita udah copot masker semua. Tuhan mudah-mudahan bekerja supaya di negara kita ini juga semakin baik. Sekali lagi, kami dari GKPS Cempaka Putih sangat berbahagia boleh bersama-sama berkumpul dengan semua Bapak Inang dan saudara-saudara kami pada hari ini. Terima kasih. Salam, horasma hubata haganupan. Sebelum ni pingin dua nami hubani inang situa nami multe halani hampe pengurus resort do. Jadi untuk panorangon ham bukan sebagai Jemaat Harapan Indah, tetapi sebagai pengurus resort. Ya, terima kasih juga kami undang untuk semua guru sekolah minggu yang sudah selesai melakukan pelayanan. Ya, iya. Izin tene membuka masker, sengona sesak motik. Ya. Terpuji ma Tuhan bani bagal ni holong ni pakon ni kuasani nadok ijalo kita khusus ni bani panorangon boy mardalan ibadah ta ibagas na jenges. Secara khusus terima kasih nami hubani nasyam humbani majelis pakon ni guru-guru sekolah minggu nahun Cempaka Putih tene. Pai may patandaon hanami ganupan pengurus atak pe guru-guru sekolah minggu. Ipantadon hanami lobe bahwa on pertukaran mimbar resort Cempaka Putih merupakan salah satu program bani tahunon i pengurus resort Cempaka Putih. Aima pertukaran pelayanan mimbar antar jemaat. Jadi songonanokan dop iumumhon bahwa majelis Cempaka Putih melayani Harapan Indah, Majelis Harapan Indah melayani Ancol, janah Majelis GKPS Ancol melayani Cempaka Putih. Jadi hanami pengurus resort bagi dohomani hanami mendampingi pelayanan. Jadi au sendiri aima sebagai anggota pengurus resort Goranhu Situa Eliwati Baru Sumbayak, janah Bapak Bendahara Resota aima Bapak Situa Sondiraya, janah Inang Situa Betnami Borumunte, halani tugas ni tolu mejon dua maperan ni Jon sebagai pengurus resort, pakon ni sebagai jemaat tene. Jadi malah suhur boy mardalan ibadah ta ibagas na jenges, janah harapan ta sunai dohomani pelayanan na Ancol, sunai dohomani na pelayanan di GKPS Cempaka Putih. Jadi selanjutnya anggonokan doma ipadas kenalhon ai mahonggo na melayani nokan bani parambilan para agenda pakoni pambondoding sonari iberanami ma panorang hubani pengurus sekolah minggu, pengurus resort sekolah minggu aima Inang Glory Boru Sinaga, Inangon aima nyonya Situa Johannes Saragi nakonaya, jadi gue tahun nokanai ganupan Sinaga, iya pe membuat Boru Sinaga. Jadi kami persilahkan kepada Inang Glory biar diperkenalkan dan kalau ada hal yang mau disampaikan kami persilahkan. Ya, shalom Bapak Inang semuanya. Ya, saya Gloria Boru Sinaga. Kebetulan saya juga ketua resort sekolah minggu Cempaka Putih. Di sini saya dari Jemaat Cempaka Putih sebagai pertukaran mimbar bersama dengan rekan-rekan saya guru sekolah minggu. Di sini ada Kak Santi Boru Girsang, lalu ada Kak Santes Boru Munte, dan ada pemusik kami Bang Rofi Damanik dan Bapak Situa Sonli Saragi juga datang ke sini untuk kami dan Bapak Sonli. Mana ya Sonli?
Oh, iya, ada satu lagi Bapak Sony Sinaga, Sony Saragi. Bapak Sony dan saya membawakan firman Tuhan. Kalau di sini jadi MC dan singer dan pemusik. Itu aja. Terima kasih, senang sekali dengan antusias anak-anak tadi di atas, dan sekarang mereka sedang latihan. Puji Tuhan, sekolah minggu Harapan Indah semakin baik ke depannya. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Kubani Inang Glory, Nado Patandahon yang sudah memperkenalkan guru-guru sekolah minggu. Jadi songon harapan Nasyam, harapan Taganupan, sebuah pekerjaan besar untuk Harapan Indah Aima ase saut tene pesta pembangunan ta nanggone butuhkan nami doma transaksi. Jadi harapan nami semua Tuhan akan cukupkan lah. Terlalu kecil bagi Tuhan untuk menggenapi pekerjaan sekecil itu bagi Tuhan ya. Batta doai bagal tetanggu bagi Tuhan itu adalah sebuah pekerjaan yang kecil. Jadi kita imani itu songon konai ambilan daripada seni situa Johannes Saragi. Kita orang benar berseru, berdoa, maka Tuhan yang akan menjawabnya. Jadi amin, sonai marapanta, saya semakin sadama tongon hita bani pelayanan tai resort Cempaka Putih Hontene. Nah hudingat ongga pesan nih Bapak Porhanger aima Bapak Situa Ricardo Purba bahwa Bapak Situaon ingin ase kualitas pelayanan di 3 jemaat ini punya standar yang sama, punya kualitas yang sama. Jadi on marahomani si parayakon ni hanami pengurus ase boy tongon terwujud on sehingga pada saat jemaat itu beribadah di Harapan Indah, dia tidak merasa berbeda pada saat dia beribadah di Cempaka Putih dan pada saat dia beribadah di Ancol. Terus apa yang harus dilakukan untuk membuat ini menjadi sama? Artinya tidak hanya dari segi pelayanan tapi juga infrastruktur, sarana, ganupan matenene terkait untuk pelayanan tak. Jadi, nah paling utama adalah bagaimana supaya image ini kita bentuk sama-sama. Semangat ini kita bangun bersama-sama. Sehingga tidak ada perbedaan jemaat di Ancol, perbedaan jemaat di Harapan Indah, dan tidak ada perbedaan jemaat di Cempaka Putih. Aima bukti ini konkret buah nih bahwa kita on sadatene ibagas Tuhan. Sonai maharapanta, sonai mahomani tonggota. Jadi riap mahita, marsi dukungan, marsi tonggoan, bani ganupan pelayananta, baik tingkat sektor, baik tingkat resort, baik tingkat jemaat, sunai homani tingkat resort. Sunai mahata humban nami lebih kurang nih nami minta maaf. Mana tahu mulai pardas nami sampai kunari nami mulak dong nah hurang lebih tene para sahab nami, pokoknya pelayanan nami minta maaf. Terakhir kali tetap kami sampaikan terima kasih kepada semua majelis dari Cempaka Putih, baik kepada Bapak Situa Johannes, luar biasa firman Tuhan yang ditabur. Semoga menjadi berkat bagi semua kita yang mendengarkan. Terus terima kasih juga kepada Bapak Situa Ivan Sinaga, Bani para gendan muna luar biasa hamnokan luar kepala membacakan itu titah. Mungkin kita semua bisa juga luar kepala, tapi tidak akan percaya diri pada saat kita berdiri di depan orang banyak. Setuju Nasyam Bapak Inang kan? Hafal dohida genupan titahai. Tapi belum tentu kita bisa percaya diri. Jadi tepuk tangan dulu untuk Bapak Situa Ivan Sinaga. Auno kan wirik-wirik do titahai. Hubo to da ganupan, tapi belum tentu saya juga bisa berdiri mengucapkan itu tanpa harus melihat. Halani mah biar do diri dah salah kan? Tapi Bapak Situa Ivan cukup luar biasa. Jadi itu sebuah sesuatu yang luar biasa untuk kita ikutin. Jadi senai homani hubani Inang Situa Melvin Saragih Nyonya Sinaga, Igoran malah Sinaga ya sih. Terima kasih hubani Inang Situa Melvin, luar biasa juga dalam pelayanannya. Jadi terpuji ma Tuhan bani setiap pelayanan tetene. Biarlah nama Tuhan yang kita permuliakan, bukan nama kita sebagai pribadi. Sonai mahata humban nami, terima kasih janah permisi mah nami homani mulak tene. Das masalam nahi baina siam homani lantai 2, sonai homani nasiam orang tua nami, Bapak Inang, nyombah nami, nah mengikuti ibadah on i rumah. Salam sehat, Tuhan memberkati.
Ya, terima kasih Wena Syam Selnai, Nasyam Namarayani, Sunaiban Nasyam Rosa Cempaka Putih, nah memberi hemani Arang Benhanami, Sunaiban Nasyam Sekolah Minggu, nah melayani mani di Pasar Panindah. Jadi setonggo kita, tong kita bagas malas nyuhur suka cita kita. Di rumah kita perkenalan tong do kita dan nomor sanina, nomor tontong anak buru tong kita. Ya, jadi untuk acara namikin tanggal 7 Juli ya punai do hemani Nasyam Cempaka Putih, Sunaiga Pengurusot Asiboy hadirkin pada hari haniai, ya, ada hari haniai mar 250 halak sitniai ibu ging hanami, jadi inggu hanami kan paling mas 100 halak dupeni, jadi tong dir hanami tambahan untuk Nasyam Sosot, naik pengurusot untuk mengisi 150 sitniai, asiboykin sukses acara ai Bataganupan. Di sana terima kasih Bapak Nasyam Pelayan Nasyam Sadarion, tuan mas-mas Nasyam, mas-mas kita Ganupan. Jadi ulak mahita ibaga sedame asis salami ma pengurusor nah hemani Majelis Cempaka Putih nah hadir Sadarion Hubani Harapan Indah. Terima kasih mak.